Untuk agansista yang sudah mengklik video ini, pastinya ingin mencari ide yang menarik untuk membuat ruangan di rumah kamu yang walaupun berada di lahan mungil, jadi bisa terasa luas kan? Nah, hari ini Gede udah siapin nih beberapa trik jitu untuk bikin ruangan kecilmu bisa terasa lebih luas, nyaman, dan juga fungsional. Yuk langsung aja kita simak tips-tipsnya ya. Untuk tips yang pertama ini, Gede yakin ini yang paling simple dan paling mudah untuk diaplikasikan. Kita akan membahas tentang penggunaan warna di bagian dalam ruangan rumah kalian. Untuk pilihan warna yang bisa kalian pilih, pilihlah warna-warna terang dan juga netral seperti warna putih, krem, ataupun pastel, yang mana warna-warna ini ampuh banget untuk bikin ruangan terasa lebih luas dan juga cerah. Hal ini karena warna-warna yang kita pilih bisa memantulkan lebih banyak cahaya sehingga ruangan tampak lebih besar. Plus, warna-warna terang juga bikin suasana di rumah jadi lebih segar dan bersih ya. Kalau kamu mau menambahkan sedikit aksen warna supaya ruangannya tidak pucat, gunakanlah aksesoris-aksesoris kecil seperti bantal ataupun karpet yang bisa nantinya kamu ganti-ganti warnanya sesuai dengan musim atau mood kalian. Namun, tidak hanya pemilihan warna aja yang penting loh. Pemilihan furniture untuk interior rumah kamu juga akan menjadi kunci membuat ruangannya terasa luas dan juga nyaman. Biasanya ketika mendesain ruangan kecil, ada dua jurus ampuh nih yang sering dipakai oleh para interior designer untuk memilih furniture yang tepat. Jurus yang pertama adalah memilih furniture secukupnya. Hindari menggunakan terlalu banyak perabot, terutama yang tidak benar-benar kamu perlukan ya. Jadi sekarang coba lihat-lihat deh sekeliling kamu. Kamu harus pastikan setiap furniture yang ada di dalam ruangan rumahmu itu adalah furniture yang bermanfaat dan juga jelas fungsinya. Dengan memilih furniture yang efisien dan juga tidak berlebihan, dapat dipastikan nantinya ruangan di dalam rumahmu bisa terasa lebih terbuka dan juga nyaman. Namun kadangkala memang kebutuhannya yang terlalu banyak ya, Gede juga paham kok. Tapi alih-alih menggunakan lebih banyak furniture, akan lebih baik jika kamu memilih furniture yang memiliki fungsi ganda. Gede berikan beberapa contohnya ya. Misalkan nih, kamu bisa membeli sebuah sofa yang nantinya bisa diubah-ubah menjadi satu buah tempat tidur, sehingga kalau ada tamu yang datang dan membutuhkan ekstra tempat tidur, kamu bisa menggunakan sofa tersebut. Kemudian jika di dalam kamar tidurmu kamu juga membutuhkan space tambahan untuk penyimpanan, kamu bisa menggunakan ranjang yang memiliki laci-laci di bagian bawahnya. Sehingga dengan penggunaan furniture seperti ini, kamu mendapatkan tambahan ekstra tempat penyimpanan tanpa harus mengorbankan ruangan yang ada di dalam kamar tidurmu nanti ya. Nah, berlanjut kemudian untuk jurus yang kedua yang sering digunakan oleh para interior designer. Dalam hal ini, untuk membuat ruangan kecil terasa lebih luas, mereka akan memilih furniture dengan desain ramping dan kaki yang terbuka. Contohnya adalah kursi dengan kaki ramping atau meja minimalis yang tidak memiliki bentuk besar, dapat membuat ruangan terlihat lebih ringan dan juga tidak sesak ya. Furniture dengan desain transparan atau warna-warna terang juga akan membantu menciptakan ilusi ruangan yang lebih luas. Contohnya pemilihan kursi berbahan akrilik yang transparan atau meja dengan kaki logam yang ramping tidak hanya akan membuat ruanganmu terasa lebih luas, tapi juga menjadikan ruanganmu terlihat modern loh. Nah, berlanjut lagi kalau misalkan nih ya, warna udah oke, furniturnya juga sudah ditata dengan baik, kira-kira tips apa nih yang selanjutnya? Nah, tips yang selanjutnya ini sering banget Gede aplikasikan di desain-desain yang Gede bagikan. Kamu bisa memanfaatkan cermin di bagian dinding ruanganmu untuk membuat ilusi ruangan yang lebih besar ya. Cermin besar bisa kamu pasang di bagian dinding, terutama di area yang memantulkan cahaya, sehingga akan membuat ruangan terasa lebih luas. Kemudian kamu juga bisa menggunakan pasangan cermin di bagian koridor rumahmu, sehingga dengan penggunaan cermin di sisi dari koridor akan membuat koridor tersebut bisa terasa lebih luas dan juga tidak sumpek. Tentunya selain fungsinya yang praktis, cermin juga bisa berfungsi sebagai elemen dekoratif loh. Kamu bisa memilih cermin dengan bingkai yang menarik yang sesuai dengan tema ruangan rumahmu nanti. Misalkan kamu bisa pilih bingkai kayu klasik ataupun bingkai logam modern sehingga bisa menambah karakter dan keindahan ruangan tanpa mengurangi fungsinya. Penggunaan elemen cermin ini juga tidak terbatas hanya pada cermin yang besar ya. Kamu juga bisa kok menggunakan beberapa cermin kecil yang dikelompokkan bersama di satu dinding, di mana cermin ini nantinya tidak hanya menambah dimensi visual, tetapi juga akan menciptakan efek artistik yang unik.
Cermin-cermin mungil ini sudah banyak dan mudah kalian dapatkan di toko-toko online loh. Oh iya, kamu suka nggak sih kalau ada segmen di channel Gudang Desain yang membahas barang-barang unik yang ada di toko-toko online, khususnya pernak-pernik interior? Kalau kamu suka, coba komen di bawah yang banyak ya, nanti Gede bikinin deh segmen khususnya. Nah sekarang kita akan lanjut lagi ya. Untuk faktor berikutnya yang bisa membuat ruanganmu terasa luas adalah hindari penggunaan sekat yang terlalu banyak. Pertimbangkan untuk membuat tata letak ruangan secara open space di bagian dalam rumahmu ya. Misalkan apabila memungkinkan seperti di video-video yang sering Gede bagikan, Gede seringkali menggabungkan beberapa fungsi ruangan di dalam satu ruangan yang lebih besar. Biasanya ruangan yang Gede gabungkan itu adalah area ruangan keluarga dengan area ruangan makan dan dapur, dan juga kadangkala dengan area teras di bagian dalam rumahnya. Penggabungan ruangan-ruangan ini sebenarnya bertujuan untuk membuat suasana di dalam rumah terasa lebih luas dan juga sirkulasi penghuni dari ruangan satu ke ruangan lainnya lebih lancar sehingga menghindari kesan sempit di dalam rumah kalian. Namun ya kak, kadangkala kalau Gede baca di kolom komentar ada juga yang tidak suka kalau ruangannya terlalu terbuka. Kalau memang diperlukan pemisah, coba ya pakai partisi yang bisa dipindah-pindah atau paling enggak tanaman hias sebagai pembatas alami di dalam ruangan rumah kalian. Karena bukan apa-apa kalau suatu saat kamu butuh ruangan yang lebih besar untuk acara di rumah, bagian dalam rumahmu masih bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang kita akan bergerak ke tips yang terakhir ya. Tapi sebelum Gede jelaskan, coba kamu lihat deh video-video ini. Coba ya kalian lihat, apa kesamaan dari video-video yang Gede bagikan ini? Iya benar, adanya bukaan alami ke arah luar rumah ya. Jadi tips yang terakhir adalah manfaatkanlah cahaya alami sebanyak mungkin dan masukkanlah cahaya-cahaya tersebut ke dalam rumah kalian. Karena cahaya alami yang masuk ke dalam rumahmu bisa membuat ruangan terasa lebih segar dan juga terbuka ya. Kamu bisa membuat bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian luar rumahmu sehingga memaksimalkan cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan. Namun seringkali yang menjadi kendala adalah posisi rumah kita yang diapit dengan rumah tetangga di bagian kiri, kanan, dan belakang rumahmu, bukan? Itulah kenapa seringkali di video-video yang Gede bagikan, Gede selalu menyisakan satu spot di bagian dalam rumah yang akan Gede alih fungsikan sebagai area taman indoor, sehingga memungkinkan bagi Gede untuk memberikan bukaan jendela dari ruangan di dalam rumah ke dalam taman indoor tersebut ya. Demikianlah tips yang Gede bagikan hari ini. Dan jika ada topik yang ingin kamu ketahui, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi nanti ya. Bye!